Keesokan paginya, rombongan Shrek tiba di pilar suci kuda laut. Di sana tampak si Horsedolo sedang bertapa. Merasakan kedatangan rombongan Shrek, si Horsedolo kemudian membuka matanya. 3 tahun berlalu, akhirnya kita bertemu kembali. Sepertinya kekuatan kalian telah maju pesat. Apakah hari ini kalian akan menantangku? Kata kuda laut Dolo sambil menatap Tangsan penuh hormat. Benar senior, kata Tangsan. Selesai mengatakan itu, Tangsan langsung melayang dan mendarat di platform segitiga. Melihat Tangsan yang mendarat di depannya, si Horsedolo menanyakan kepada Tangsan sekali lagi apakah ia benar-benar siap. Tangsan mengatakan kalau ia sudah siap. Si Horsedolo kemudian mengatakan kepada Tangsan kalau dalam 72 jam ke depan Tangsan harus mampu mengalahkan ke-7 Dolo penguasa pilar. Bila Tangsan gagal, maka ia dianggap tidak lulus. Setelah mengatakan itu, si Horsedolo menggerakkan tangannya. Seketika itu juga cahaya emas tiba-tiba muncul dari pilar kuda laut bersamaan dengan 6 cahaya emas yang muncul dari arah lain dan kemudian menyatu dengan cahaya pilar kuda laut membentuk bola cahaya tampak seperti matahari di langit. Dolo kuda laut kemudian berkata, bila bola cahaya padam itu berarti waktu 72 jam telah habis. Selesai mengatakan itu, si Horsedolo pun melepaskan kekuatannya. 9 cincin roh muncul di tubuhnya. 2 kuning, 2 ungu, dan 5 hitam. Di saat bersamaan, seluruh tubuh si Horsedolo tampak terselimuti oleh baju besi. Di sisi lain, Tangsan juga melepaskan kekuatannya. Avatar rumput perak biru diluncurkan Tangsan. 8 cincin roh muncul di tubuhnya. 2 kuning, 1 ungu, 2 hitam, dan 3 merah. Melihat 3 cincin merah milik Tangsan, si Horsedolo pun tampak terkejut. Domain Dead God diluncurkan Tangsan. Seketika itu juga hawa dingin sangat menusuk langsung menyebar ke arah si Horsedolo. Mendapati serangan spiritual Tangsan yang melemahkan energinya, avatar kuda laut diluncurkan si Horsedolo. Ketika itu juga sosok kuda laut besar muncul di belakangnya. Di saat bersamaan muncul cahaya kebiruan yang tampak seperti perisai menyelimuti tubuh si Horsedolo melindunginya dari tekanan Domain Dead God Tangsan. Ketika Domain Dead God menghilang, si Horsedolo langsung menyerang dengan kemampuan kelimanya. Seketika itu juga air laut tampak berubah menjadi tinju raksasa dan menyerang Tangsan dari berbagai arah. Mendapati serangan itu, Tangsan tidak bergeming dan mengatur siasat. Sembari mempertahankan avatar rumput perak birunya, kaki laba-laba diluncurkan Tangsan. Ketika tinju raksasa akan menghantamnya, tubuh emas diluncurkan Tangsan. Seketika itu juga tinju raksasa langsung hancur. Melihat tinju raksasanya hancur, si Horsedolo tampak terkejut. Namun belum lagi hilang rasa terkejutnya, Tangsan tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Benang emas diluncurkan Tangsan. Jurus ini adalah kombinasi kemampuan kaki laba-laba yang menyatu dengan domain rumput biru yang telah direncanakan Tangsan saat tinju raksasa diluncurkan si Horsedolo. Seketika itu juga benang-benang emas tampak bermunculan di sekitar si Horsedolo dan mengelilinginya. Ketika perisai kuda laut beradu dengan benang-benang emas itu, seketika itu juga benang-benang emas langsung menyerap kekuatan si Horsedolo membuat si Horsedolo tampak terkejut. Di sisi lain, energi yang diserap benang emas akan disaring melalui kaki laba-laba dan kemudian menjadi energi roh Tangsan. Si Horsedolo kemudian melayangkan tinjunya ke langit dengan maksud untuk menghancurkan benang emas itu. Namun alangkah terkejutnya si Horsedolo ketika pukulannya tidak berhasil menghancurkan benang emas itu dan malah kekuatannya lagi-lagi diserap oleh benang emas itu. Melihat kejadian itu, si Horsedolo pun menjadi kelabakan. Bila ia tidak dapat mematahkan serangan benang emas itu, tenaganya akan terkuras habis dan tanpa menyerangnya, Tangsan dapat dipastikan menang, pikir si Horsedolo. Menyadari hal itu, kemampuan ke-9 akhirnya diluncurkan si Horsedolo. Seketika itu juga atmosfer di sekitarnya tampak diselubungi cahaya hitam. Di saat bersamaan, air laut tampak naik dan bergejolak oleh dampak kekuatan si Horsedolo. Tim Shrek yang melihat kejadian ini tanpa merasakan ngeri. Siasat si Horsedolo adalah dengan sengaja meletus dengan semua kekuatannya, membiarkan Tangsan menyerap semua energinya. Bila tubuh Tangsan tidak mampu menahannya, dengan sendirinya Tangsan akan kalah, pikir si Horsedolo. Air laut yang naik dan bergejolak itu akhirnya berubah menjadi pusaran raksasa tornado. Melihat pusaran raksasa tornado menerjang ke arahnya, Tangsan kemudian melepaskan tendangan kaki kirinya.
Seketika itu juga, cahaya merah berbentuk seperti kapak besar langsung meluncur ke arah layar hitam yang mengelilingi si Horse Dolo. Di saat bersamaan, benang emas tampak menyerang layar hitam dari dua sisi dan menyerap energinya. Saat berikutnya, Tang San menggunakan kemampuan ke-8-nya. Cincin ke-8 tampak muncul. Seketika itu juga, cahaya merah muncul dari tubuh Tang San dan kemudian menyebar menyelubungi si Horse Dolo. Cahaya merah itu adalah jurus penyerapan iblis orka yang diluncurkan Tang San. Di bawah tekanan jurus ini, si Horse Dolo menjadi tak mampu bergerak. Sebagian energinya langsung diserap oleh cahaya merah yang menyelubunginya. Praktis kemampuan 9-nya juga terganggu oleh jurus penyerapan iblis orka Tang San, sehingga mengakibatkan konsentrasi si Horse Dolo terganggu dan akhirnya membuyarkan serangan pusaran raksasa tornadonya. Di saat bersamaan, si Horse Dolo tampak terpental dan memuntahkan darah. Tang San akhirnya memenangkan pertarungan. Tibalah giliran Oscar. Dengan bantuan pagoda Rongrong, akhirnya Oscar dapat mengalahkan si Horse Dolo yang tenaganya telah terkuras saat pertarungan melawan Tang San. Setelah mengalahkan kuda laut Dolo, tim kemudian pergi menuju target kedua mereka, tombak laut Dolo. Beberapa saat kemudian, tim tiba di TKP. Di tempat itu terlihat seseorang sedang bertapa dengan rambutnya yang kemasan dengan beberapa bekas luka di wajahnya. Tanpa membuang waktu lagi, Dai Mubai dan Rongrong langsung melesat dan mendarat di lantai pilar. Merasakan kehadiran Mubai dan Rongrong, tombak laut Dolo langsung membuka matanya dan melayang di udara. Seketika itu juga, 3 tombak laut langsung meluncur ke arah Mubai dan Rongrong. Mendapati serangan itu, Fantasy Space diluncurkan Rongrong menyelubungi mereka berdua. Di saat bersamaan, cahaya pagoda memberikan dukungan kepada Mubai. Mubai langsung melepaskan avatarnya. Sosok macan besar muncul di belakangnya. Cakar macan langsung diluncurkan Mubai memblokir serangan tombak laut Dolo. Ketika kedua kekuatan itu beradu, baik tombak laut Dolo maupun Mubai sama-sama terhempas ke belakang. Mubai langsung kembali menyerang. Tinju hujan meteor langsung diluncurkan Mubai. Melihat hujan meteor yang turun dari langit meluncur ke arahnya, tombak laut Dolo langsung mengeluarkan skill ke-7-nya. Seketika itu juga, tubuhnya mengeluarkan cairan emas dan kemudian tampak menyatu dengan tombak laut emas. Sebelum tubuhnya benar-benar menyatu dengan tombak, Mubai langsung menyerangnya kembali dengan cakar macannya. Namun Mubai tampak terkejut melihat semua serangannya berhasil diblokir tombak laut Dolo. Hujan meteor dan cakar macan sepertinya membentur emas logam yang keras. Sebelum Mubai bertindak lebih jauh, tiba-tiba tombak emas melayang dan menembakkan cahaya emas ke arah Mubai. Mubai menghindarinya dengan langsung mundur ke belakang. Di saat bersamaan, cahaya putih tampak seperti perisai muncul dari tubuh Mubai, memblokir serangan tembakan tombak emas itu. Melihat tubuh tombak laut Dolo yang telah menyatu dengan tombaknya membuat Mubai benar-benar terkejut. Bahkan Tang San tampak tercengang dengan kejadian itu. Belum pernah ia melihat kejadian seperti itu sebelumnya. Tombak laut emas itu kemudian melayang di permukaan air dan kemudian menghantam permukaan air membuat air seperti peluru melesat ke arah Mubai dan Rongrong. Mendapati serangan itu, Mubai memblokirnya dengan auman tigernya. Saat berikutnya, ujung tombak laut emas yang berada di permukaan air tiba-tiba bergetar. Seketika itu juga dengan kecepatan kilat tombak itu kemudian mengaduk air hingga air kolam tampak berubah menjadi keemasan. Melihat tombak laut emas yang lagi-lagi akan menyatu dengan air kolam, Mubai langsung menyerang tombak itu dengan auman tigernya. Serangan Mubai akhirnya berhasil menggagalkan penyatuan itu. Sehabis menyerang, Mubai langsung bergabung kembali dengan Rongrong yang masih terselubungi cahaya Fantasy Space. Cahaya Fantasy Space yang menyelubungi mereka membuat keduanya seolah-olah telah menghilang di telan bumi. Bahkan setelah menggerakkan kemampuannya, tombak laut Dolo tetap tidak dapat menemukan mereka. Tombak laut kemudian meluncur ke dalam kolam air. Beberapa saat kemudian, air kolam tampak berubah menjadi dinding emas raksasa dan kemudian melonjak naik ke udara dan kemudian meledak menjadi seperti hujan emas. Tetesan hujan emas kemudian jatuh ke lantai pilar mencari jejak keberadaan Mubai dan Rongrong. Namun, walaupun telah mengerahkan kemampuan hujan emas, Mubai dan Rongrong masih menghilang. Kejadian ini membuat tombak laut Dolo terpaksa menahan sendiri serangannya, praktis berakibat menguras juga tenaganya yang besar itu. Melihat Mubai yang tidak muncul-muncul membuat tombak laut tampak menjadi geram. Dengan suara lantang, ia pun meminta Mubai untuk keluar.
Tombak Laut Dolo kemudian secara membabi buta meluncurkan serangan tombaknya, namun tombaknya selalu saja mengenai tempat kosong. Di saat tombak laut lengah, tiba-tiba Mubai muncul dengan melancarkan kekuatan penuh serangan cakarnya. Mendapati serangan tiba-tiba itu, tombak Laut Dolo tidak dapat lagi menghindar dan hanya bisa menangkis dengan tombaknya. Ketika kedua kekuatan itu beradu, tombak Laut Dolo langsung terhempas ke belakang dan memuntahkan darah. Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Mubai. Beberapa saat kemudian, saat pertarungan Tangsan melawan tombak Laut Dolo dimenangkan dengan mudah oleh Tangsan dengan cahaya sigotnya. Rombongan kemudian bergegas menuju ke tempat Dolo Ilusi dan beberapa saat kemudian tiba di tempat itu. Cahaya berkabut dan bayangan-bayangan di sekitarnya tampak menjadi ciri khas tempat Dolo Ilusi. Beberapa saat kemudian, Tangsan melesat masuk menerobos kabut asap berwarna biru. Sambil merangkul pinggang Xiaowu, Tangsan melesat semakin dalam. Jiwa Xiaowu kemudian kembali ke tubuhnya. Melihat pemandangan di depannya, Xiaowu lantas berkata kepada Tangsan kalau pemandangan yang ada di depan mereka sekarang adalah hutan besar Bintang Do. Tangsan nampak terkejut mendengar kata Xiaowu. Beberapa saat kemudian, ke-8 sosok tiba-tiba muncul mengepung Tangsan dan Xiaowu. Salah satu sosok itu kemudian mengeluarkan kata-kata yang seketika itu juga membangkitkan memori pahit Tangsan dan Xiaowu. Memori pahit itu adalah adegan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Tangsan, di mana saat itu ia dan Xiaowu terkepung bersama di hutan besar Bintang Do yang mengakibatkan Xiaowu berkorban untuknya. Tangsan langsung naik pitam. Aura pembunuhan yang dingin dan kejam tampak menyelubungi dirinya. Melihat Tangsan yang dipenuhi aura pembunuhan tingkat dewa itu, Xiaowu lantas berkata kepada Tangsan kalau semua itu hanyalah ilusi. Namun tampaknya kata-kata Xiaowu sudah tidak mempan lagi. Amarah yang meletup-letup telah menguasai jiwa Tangsan. Setelah memeluk erat Xiaowu, Tangsan langsung melesat menuju ke 8 sosok itu. Secara bersamaan, ke-8 sosok itu menyerang Tangsan. Namun Tangsan tiba-tiba menghilang. Tangsan kemudian muncul bersamaan dengan cahaya merah yang menyebar dan menyelubungi ke-8 sosok itu. Cahaya merah itu kemudian meledak bersamaan dengan ledakan tubuh ke-8 sosok itu. Pemandangan lain tiba-tiba muncul kembali. Tangsan dan Xiaowu lagi-lagi disuguhkan tontonan di mana Tangsan mengorbankan dirinya saat melindungi Xiaowu. Adegan-adegan itu membuat hati Tangsan dan Xiaowu terus bergejolak. Hingga akhirnya Tangsan mengerahkan kekuatan cahaya sigotnya dan akhirnya menghancurkan ilusi itu. Tangsan dan Xiaowu kemudian mendapati kalau mereka tengah berdiri di lantai pilar segitiga. Di depan pilar tampak sosok laki-laki parubaya dengan sabuk cahaya yang melayang di sekitarnya seperti ular. Sosok itu adalah Dolo Ilusi. Dolo Ilusi tampak menatap Tangsan dengan sorot mata yang penuh dengan keheranan. Ia tak menyangka kalau domain ilusinya telah dipatahkan oleh Tangsan. Tangsan yang masih diliputi kemarahan dengan ketus mengatakan kepada Dolo Ilusi kalau ia telah memprovokasi dirinya. Untuk itu Dolo Ilusi akan menanggung akibatnya. Mendengar kata Tangsan, Dolo Ilusi pun menjadi tersulut emosinya. Ia mengatakan kalau ilusi adalah memang jurus andalannya. Lebih lanjut, ia mengatakan walaupun Tangsan memiliki 9 ujian sigot, bukan berarti Tangsan bisa seenaknya berbicara di hadapannya. Tangsan tidak menampik perkataan Dolo Ilusi. Domain Dead God langsung diluncurkan Tangsan dan kemudian menyebar hingga menyelubungi Dolo Ilusi. Mendapati serangan spiritual itu, Dolo Ilusi langsung melepaskan avatarnya. Sosok ilusi ular besar langsung muncul di depannya. Di saat bersamaan, cincin berwarna hitam muncul di tubuhnya, membuat tubuhnya diselimuti oleh cahaya hitam. Tangsan kemudian menembakkan cahaya mata ungunya. Mendapati serangan itu, avatar ular Dolo Ilusi mengeluarkan cahaya dari matanya menangkis serangan Tangsan. Ketika kedua kekuatan itu beradu, Dolo Ilusi terhempas ke belakang dan tampak meringis kesakitan. Belum hilang rasa sakitnya, Tangsan tiba-tiba sudah kembali menyerangnya. Cahaya merah langsung menyelubungi Dolo Ilusi. Membentuk seperti batu kristal merah membuat Dolo Ilusi tak mampu bergerak. Cahaya merah kemudian meledak hingga membuat Dolo Ilusi terpental dan memuntahkan darah. Tangsan kemudian menyerang kembali dengan menendang kaki kirinya. Cahaya merah berbentuk seperti bilah kapak yang tajam tampak muncul dari kakinya. Namun sebelum cahaya kapak merah itu meluncur ke arah Dolo Ilusi, Tangsan terkejut tiba-tiba merasakan tubuhnya tidak dapat bergerak. Xiaowu telah menggunakan jurus penguncian tulang lunak hingga membuat Tangsan tak mampu bergerak.
Xiao mengatakan kepada Tang San untuk tidak membunuh Dolo ilusi. Ia mengerti perasaan Tang San. Bila Tang San sampai membunuh, mereka tidak akan dapat bertahan lagi di pulau itu, kata Xiao. Melihat darah yang menetes dari bibir Xiao akibat mengerahkan seluruh tenaganya mengunci dirinya, Tang San tanpa panik dan langsung memberikan sosis pemulihan kepada Xiao. Tang San kemudian bergegas membawa Xiao keluar dari tempat itu. Pertarungan berikutnya melawan bintang laut Dolo akhirnya dimenangkan Tang San setelah Tang San menyuntikkan racun es dan api yin yang ke tubuh bintang laut Dolo dengan kaki laba-labanya. Pertarungan melawan hantu Dolo akhirnya juga berhasil dimenangkan Ma Hongjun dan Rong Rong. Rombongan kemudian menuju ke tempat penyihir Dolo. Sosoknya yang seperti Putri Duyung dan masih sangat muda tampak membuat tim terkejut. Selain itu, dibanding Dolo lainnya, penyihir Dolo yang tampak seperti Putri Duyung itu terkesan lebih suka bercanda. Zhu Qing dan Rong Rong kemudian melesat dan melayang di lantai pilar. Penyihir Dolo kemudian melonjak dari kolam dan juga mendarat di lantai pilar dengan ekor ikannya yang berubah menjadi kaki manusia menambah pesona keindahannya. Ketika penyihir Dolo akan meniupkan serulingnya, Tang San berteriak kepada Zhu Qing dan Rong Rong untuk segera menyerangnya jangan sampai ia meniup serulingnya. Seketika itu juga Zhu Qing langsung melesat ke arah penyihir Dolo. Bayangan-bayangan ilusi Zhu Qing tampak muncul ketika ia melesat ke arah penyihir Dolo. Zhu Qing kemudian menyerang dengan cakarnya, namun ditangkis Dolo sihir dengan menggunakan serulingnya. Dengan nada candanya, Dolo sihir kemudian berkata kepada Zhu Qing untuk mendengarkan saja suara serulingnya ketimbang suara Tang San. Zhu Qing tidak menampik perkataan Dolo sihir dan terus menyerang dengan cakarnya. Dolo sihir menghindari serangan cakar itu dan kemudian bergerak ke arah laut. Melihat hal itu, Zhu Qing langsung mengejarnya. Ketika Dolo penyihir menyentuh air dengan kakinya, seketika itu juga ekor ikan duyung langsung muncul dan langsung menghantam Zhu Qing yang mengejar di belakang. Beruntungnya Zhu Qing dapat menghindarinya. Dengan jurus bayangan tubuhnya, Zhu Qing terus menyerang dengan cakarnya. Mendapati serangan dari berbagai arah, Putri Duyung itu kemudian menyelam ke dalam laut. Melihat ada yang tidak beres, Zhu Qing kemudian berteriak kepada Rong Rong untuk berhati-hati. Semua seperti sudah terlambat. Penyihir Dolo tiba-tiba muncul di sisi lain dekat Rong Rong. Seketika itu juga dari 7 lubang serulingnya mengeluarkan cahaya hitam dan kemudian mengikat Rong Rong. Namun nyala api ponik yang tiba-tiba keluar dari tubuh Rong Rong tampak membuat penyihir Dolo terkejut. 7 cahaya hitam yang mengikat tubuh Rong Rong langsung lenyap. Rong Rong kemudian menyerang penyihir Dolo dengan api poniksnya membuatnya terhempas ke belakang dan kemudian melonjak ke atas menghindari serangan api poniks berikutnya. Namun belum sempat menghindar, tiba-tiba Zhu Qing sudah muncul di belakangnya dengan cakar yang siap menghujam. Dengan tubuh yang terasa terbakar oleh api poniks, penyihir Dolo akhirnya menyerah. Zhu Qing adalah yang paling beruntung setelah memenangkan pertarungan itu. Setelah naik peringkat dari 78 menjadi 80 Spirit Dolo, Zhu Qing juga menerima cincin roh pemberian dewa. Berikutnya maju menantang penyihir Dolo adalah Tang San. Tang San mengatakan kepada penyihir Dolo untuk meniup serulingnya. Bila ia bertahan, maka ia menang. Awalnya penyihir Dolo terkejut mendengar kata Tang San, namun akhirnya ia pun setuju. Sepanjang lagu seruling dimainkan, Tang San tampak gemetar dan goyah. Namun tak berapa lama kemudian, Tang San tampak menikmatinya. Bahkan alunan musik seruling sepertinya telah membangkitkan potensi Tang San. Cincin kelimanya yang awalnya berwarna hitam berangsur berubah warnanya menjadi merah. Melihat kejadian itu, Mubai dan lainnya pun tampak terkejut. Oke, sampai sini dulu guys. Nantikan cerita selanjutnya di mana Tang San akan melawan Dolo terakhir sekaligus Dolo terkuat Naga Laut Dolo. Buat yang belum subscribe, di subscribe aja guys biar tidak ketinggalan ceritanya. Buat yang udah subscribe, mudahan dilancarkan rezekinya. Bye bye and see you.